Santi. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Bu Santi, ini saya menemukan adanya kecurigaan dari invoice PT Safira Mandiri. Nominalnya juga sangat tinggi, padahal kami hampir tidak pernah pakai jasa mereka. Safira Mandiri, saya belum dengar tentang hal itu. Tolong tunjukkan saya file invoice-nya. Kalau memang benar ada yang mencurigakan, kita harus melakukan evaluasi. Nih, sudah saya bawakan invoice dan bank statement-nya. Ada juga transaksi yang keluar setiap bulan untuk perusahaan itu. Baik, kita akan analisis, tapi saya khawatir ini bukan hanya sekedar kesalahan pencatatan saja. Mungkin saya harus memanggil akuntansi forensik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi masuk. juga, Bu Karen. Terima kasih udah menyambut saya. Baik, Bu Karen, sebelum kita menganalisis transaksi, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana prosedur persetujuan invoice di perusahaan ini. Jadi, prosedurnya sebenarnya memang agak longgar, Bu Cindy. Jadi, karyawan datang untuk mengajukan invoice, lalu saya cek dan saya tanda tangani persetujuan. Kalau volumenya tinggi, kadang saya hanya cek kasar saja, Bu. Saat pemeriksaan awal, saya menemukan beberapa invoice dari vendor yang alamat dan kontak personnya tidak jelas. Apakah Ibu pernah mendengar vendor Safira Mandiri sebelumnya? Safira ya? Saya rasa iya, tapi saya tidak terlalu mendalami, Bu. Kalau transaksi besar, mungkin saya percaya sepertinya itu sah. Dan saya pikir ada rekanan baru, Bu. Baik. Saya juga melihat beberapa pola pembayaran rutin ke rekening yang sama. Dan saya menemukan beberapa invoice yang nilainya yang tampak konstan setiap bulan. Ini bisa menjadi red flag. Saya akan menelusuri jurnal dan mencek dokumen pendukung seperti kontrak jasa, purchase order, bukti fisik jasa, dan surat perjalanan. Baik, Bu. Terima kasih ya Mbak Najwa udah memberikan saya spreadsheet dan bukti laporan keuangannya. Iya, Bu, sama-sama. Beberapa data ini memang sangat membantu saya. Namun ada beberapa yang ingin saya klarifikasi. Apakah benar Mbak Najwa yang pertama kali menemukan ini atau ada juga karyawan yang mencurigai hal ini? Iya, Bu, saya yang pertama kali melihatnya karena saya di bagian administrasi. Tapi beberapa teman saya juga heran kenapa nama Safira Mandiri ini selalu muncul di laporan. Baik, bisa jadi ini tidak hanya kesalahan tetapi ada niatan manipulatif. Saya akan membuatkan map analisis untuk menelusuri jejak uang dari rekening keluar masuk dan melihat apakah ada dana yang mencurigakan. Permisi, Bu. Ya, silakan duduk, Bu Cindy. Terima kasih. Jadi setelah analisis mendalam, saya menemukan bahwa total transfer ke rekening Safira Mandiri itu dalam 12 terakhir mencapai 8,3 miliar. Namun berdasarkan dokumen pendukungnya, tidak ada bukti nyata bahwa layanan itu benar-benar diberikan. Dan beberapa invoice itu tampak digandakan dan pola pembayaran rutin beberapa dokumen itu tidak lengkap. Apa maksud Anda invoice diganda? Bukannya kamu bilang ini hanya manipulasi? Iya benar, Bu. Jadi ada bukti bahwa beberapa invoice itu berasal dari transaksi fiktif. Selain itu, kontrol internal perusahaan ini juga terlalu lemah dan persetujuan itu dilakukan tanpa cross check dan tidak ada verifikasi yang kuat. Tapi saya pikir saya sudah menandatangani semuanya dengan benar, Bu, dan saya tidak bermaksud untuk membantu kecurangan. Saya mengerti, Bu Karin, bahwa kadang manipulasi itu bisa sangat halus dan memanfaatkan kelemahan sistem. Tapi ini sangat penting. Kita harus memperbaiki kontrol internal agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
Sebagai akuntan forensik, tugas saya bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi juga menyusun bukti yang kredibel. Saya akan membuatkan laporan forensik yang lengkap yang bisa digunakan oleh Bu Santi untuk menyusun tindakan hukum dan perbaikan sistem keuangannya. Terima kasih banyak Bu Cindy, karena kamu kita bisa mengetahui skema sebelumnya yang tidak tampak. Saya akan segera memperbaiki SOP persetujuan invoice dan mengaudit ulang vendor kita. Senang bisa membantu Bu, semoga perusahaan kita bisa menjadi lebih transparan dan aman. Saya juga belajar banyak dari ini dan saya siap untuk memperbaiki proses dan pengawasan agar lebih ketat. Pada kasus ini, dalam akuntansi forensik, jejak money trail itu sangat penting. Tanpa sistem kontrol internal yang kuat, kecurangan itu bisa terjadi lama sebelum terdeteksi. Sebaiknya perusahaan selalu melakukan audit berkala dan meningkatkan kesadaran karyawan soal risiko fraud. Sekian dari hasil video kasus kami mengenai BAPK. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.